Hah? Oh, kemarin belum. Oh ya, ya. Jadi kita ini ya, method and theory in the study of Islamic origin, replikannya Mas Bro. Silahkan uh, Mas Indra untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ala wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, pagi ini kita akan membahas sedikit kajian dalam studi Islam yang berasal dari John Wansbrough. Jadi perlu diketahui bahwa John Wansbrough ini nabinya orang revisionis kalau kata Pak Muhammad Siri. Jadi Pak Muhammad Siri pun juga pemikiran-pemikiran beliau itu merujuk kepada atau bertendensi mengembangkan dari pemikiran John Wansbrough. Jadi Pak, kalau kita pahami Pak Muhammad Siri sekarang itu sebagai orang yang meragukan historisitas Islam, itu memang benar. Tapi karena beliau punya data atau argumen logika yang kuat dan beliau berasal dari pemikirannya dari John Wansbrough ini, mungkin kita harus sedikit memahami juga bagaimana perkembangan kritik historis pada atau di kajian barat, dalam hal ini John Wansbrough. Oke, ini saya akan lebih memberikan sebuah gambaran terkait konspirasi hadis yang selama ini mungkin kita belum ketahui atau teman-teman sudah ada yang mengetahui ya. Karena untuk kajian terkait konspirasi hadis sendiri itu masih minim, dan ini saya mencoba menarik dari pemikiran John Wansbrough. Yang pertama, selama ini kita berangkat dari problem dulu ya. Selama ini historisitas Islam hanya berdasarkan kepada sejarah, narasi teks, dan penafsiran dari seorang sejarawan. Jadi sejarah Islam yang selama ini kita telan, pagi ini kita kajiannya rada nakal sedikit, rada berat nih. Sejarah Islam pada saat ini yang selama ini kita telan, selama ini kita pelajari, baik itu dari kitab sirah, kitab hadis atau kitab lainnya, itu mereka berdasarkan pada sejarah. Selain berdasarkan kepada sejarah, tapi mereka juga berdasar dari narasi teks dan juga penafsiran dari sejarawan. Jadi seorang sejarawan seperti Ibnu Hibban, Ibnu Hisham, terus Rafiqul Maktum dan lain-lain, itu merupakan penafsiran mereka dari sejarah-sejarah yang sebelumnya belum dimunculkan. Mereka itu berusaha mengumpulkan berupa apa? Narasi teks itu. Nah, yang selama ini kita pahami ya narasi-narasi mereka. Nah, menurut John Wansbrough itu mereka itu bukan berasal dari data yang valid, tapi cuma berasal dari penafsiran tanpa adanya bukti empiris. Yang kedua, narasi tersebut masuk dalam kajian sastra, sedangkan sastra terkungkung kurang keras. Halo, jelas. Oke, yang kedua, narasi-narasi tersebut masuk dalam kajian sastra, sedangkan sastra terkungkung dalam sebuah struktur bahasa dan terdapat unsur subjektif penciptanya. Jadi narasi-narasi yang disampaikan oleh sejarawan, ulama-ulama kita, menurut John Wansbrough, itu merupakan bentuk sastra, sedangkan sastra itu
terperangkap, terpenjara dalam sebuah struktur bahasa, dan di mana sastra itu memiliki subjektivitas yang tinggi. Atau dalam hal ini misal kita membuat puisi itu kan sangat subjektif. Dalam hal ini kita ingin membuat puisi dengan tema tertentu dan judul tertentu, itu kan tidak cuman berangkat dari realitas, tapi ada keinginan kita atau ada kecenderungan kita kenapa kok kita ingin mengangkat judul yang sensitif atau judul yang mungkin lagi viral. Terus yang ketiga, pada kajian sejarah Islam tidak luput dari beberapa kekurangan. Pertama, tidak adanya bukti empiris, yaitu berupa arkeolog, prasasti, dan atau monumen-monumen yang lain yang bisa membuktikan bahwa Islam itu memang terbukti secara historis. Jadi selama ini memang data yang kita telan, sejarah-sejarah yang kita telan, meskipun ada beberapa yang memang itu terbukti secara historis atau ada data empirisnya berupa arkeolog, tapi rata-rata sejarah Islam yang kita telan saat ini itu tidak bisa dibuktikan secara historis. Bagaimana kita bisa membuktikan secara historis? Yang pertama harus ada data yang empiris. Misal perang Muhammad Al-Fatih itu masih sangat minim bukti empirisnya. Selama ini yang kita telan adalah pengamatan atau penafsiran seorang sejarawan untuk mendeskripsikan peristiwa itu. Jadi sangat minim untuk berbicara tentang arkeolog, data empiris yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Contohlah misal perang Tabuk atau perang Al-Muraisi atau perang Badar. Itu sangat minim bukti-bukti empiris yang sangat diperlukan untuk menguatkan bahwa Islam itu terbukti secara historis. Terus selanjutnya bukti-bukti arkeolog yang selama ini kita temukan menurut Germansbruck adalah temuan-temuan yang baru ditemukan oleh sarjana muslim, baik itu sarjana muslim atau sarjana barat atau orientalis. Jadi upaya-upaya yang saat ini kita temukan atau bukti-bukti yang saat ini kita temukan, baik itu manuskrip atau pedang atau bukti-bukti seperti prasasti, itu bukan murni dari zaman dahulu, tapi itu adalah temuan dari seorang sarjana muslim atau orang orientalis yang sedang meneliti atau ingin memberikan kontribusi kepada Islam. Sebagai contoh, Arab pra-Islam atau Hijaz menjadi data awal sebagai sejarah yang tidak dapat dibuktikan tanpa kehadiran sarjana muslim dan orientalis. Hijaz, daerah Arab, itu meskipun sekarang terwujud seperti itu, tapi tidak ada bukti arkeolog, bukti yang secara nyata yang dapat membuktikan bahwa Islam itu terbukti secara historis. Jadi belum ada data yang memang secara empiris di Arab, baik itu entah itu di Hijaz atau di sekitarnya, itu yang bisa membuktikan bahwa ada peristiwa bahwa Islam muncul di tanah Arab atau di tanah Hijaz. Itu belum ada. Kalaupun ada, itu tidak murni dari peran-peran sahabat atau peran-peran tabi'in, tapi itu murni dari sarjana muslim setelahnya atau pasca tabi'in. Artinya bahwa Islam tidak dapat dibuktikan secara historis, bahkan meskipun dilakukan kajian perbandingan agama. Meskipun dengan perbandingan agama seperti Yahudi dan lain-lain, Islam itu tidak dapat dibuktikan secara historis. Kalaupun dapat dibuktikan dengan Islam, kalaupun bisa dibuktikan dengan kajian selain Islam, kayak gitu Yahudi atau Nasrani, itu akan membuat sebuah kerancuan. Malah Islam kok malah dibuktikan dengan agama-agama selain Islam, itu kan malah menjadi kerancuan. Nah, pemikiran Mansbrook itu apa aja? Yang pertama, ia berusaha membaca sejarah sebagai sastra, bukan bukti empiris yang harus diyakini secara mutlak. Karena tadi sejarah yang saat ini dibaca oleh umat Islam itu bukan semata-mata sejarah yang real terjadi pada zaman lalu, tapi adalah penafsiran atau interpretasi dari sejarawan.
untuk atau imajinasinya terkait realitas pada zaman itu. Nah, John Wonslow ini membaca sejarah bukan membaca ayat-ayat atau membaca hadis, tapi ia membaca sejarah itu sebagai sastra. Otomatis kalau konsekuensinya membaca sejarah sebagai sastra, tidak dapat sastra itu dijadikan tendensi atau rujukan yang mutlak dalam membuktikan Islam. Sumber sejarah dahulu cenderung problematik, khususnya tentang waktu dan peristiwa yang disampaikan. Wondrok ini ketika ada peristiwa yang terjadi, maka ada karya yang muncul atau bukti yang muncul sebagai bukti. Jadi misal ulama itu menarasikan bahwa adanya perang ini, Wondrok ingin ketika ada perang itu harusnya ada peninggalan yang memang bisa dibawa oleh ulama-ulama setelahnya atau sahabat-sahabatnya sebagai bukti bahwa Islam itu benar-benar. Sumber saat ini yang saat ini kita pahami itu muncul berasal dari akhir abad kedua di pasca itu masa ulama madhab ulama mutakallimin sampai awal abad ketiga tidak terdapat bukti empiris yang menguatkan baik dari internal atau eksternal. Baik itu internal maksudnya internal ulama Islam sendiri atau eksternal atau ulama yang lain. Jadi selama ini sebelum ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki itu tidak ada bukti empiris yang bisa menunjukkan bahwa Islam itu dapat dibuktikan secara historis. Nah, terus muncullah bahwa ada salvation history. Jadi waktu ini memunculkan dua pemikiran. Yang pertama salvation history sama sectarian mill. Terus yang pertama, salvation history adalah sebuah informasi yang berupa data linguistik tanpa dibuatkan bukti empiris lainnya. Jadi yang selama ini kita kenal itu bukan histori atau sejarah sirah yang murni, tapi cuma data linguistik yang nanti berbentuk sastra tanpa dibuatkan dengan bukti empiris lainnya. Kalau contoh sekarang itu ada bukunya Pak Philip yang Islam historical Arab. Itu di belakangnya beliau menggambarkan atau melampirkan bukti-bukti terkait arkeologi. Terus informasi yang terdapat di sumber tersebut tidak menunjukkan what happened. Jadi informasi sejarah-sejarah yang saat ini itu terjadi menurut John itu tidak mengatakan apa yang terjadi, tetapi what has been told, apa yang sudah diceritakan, apa yang sudah diceritakan. Jadi murni benar-benar katanya dan apa yang terjadi. Karena apa? Sejarawan itu memang cuma menafsirkan, tidak melihat peristiwanya secara langsung. Atau secara prinsipal, all we know is what we have into. Jadi apa yang kita tahu sekarang itu apa yang diceritakan oleh seseorang, bukan apa yang terjadi. Yang menurut sumber-sumber yang muncul atau yang dibahas salvation history adalah kesepakatan oleh ulama dahulu untuk membentuk identitas kekuasaan. Nah, pertanyaannya, lantas kenapa kalau ulama-ulama dahulu itu membuat sejarah, membuat sirah atau membuat narasi tentang Islam, menggambarkan Islam dan Nabi Muhammad itu seperti ini? Ada tujuannya. Mereka itu untuk membentuk identitas dan kekuasaan. Identitas apa? Identitas Islam pada zaman dahulu. Jadi zaman dahulu kebetulan abad ke-1 menuju abad ke-2 itu masih sangat-sangat panas antara agama Yahudi dan agama Islam. Karena agama Yahudi pada zaman dulu masih prioritas. Meskipun sudah Islam sudah muncul. Tapi ulama-ulama zaman dahulu itu untuk menyusun sejarah atau sirah itu untuk membentuk sebuah identitas, untuk menguatkan Islam, bahwa Islam itu memang benar-benar historis, untuk mengalahkan agama Yahudi itu sendiri. Pada saat itu terdapat perebutan kekuasaan antara Islam dengan Yahudi.
Jadi tidak salah bahwa memang pada zaman itu tujuan mereka membentuk atau menulis sirah sejarah dan lain-lain itu memang ada tujuannya, selain untuk memberikan informasi kepada umat-umat setelah mereka atau masyarakat muslim setelah mereka, namun mereka bertujuan untuk membentuk identitas Islam semakin kuat, karena pada zaman dahulu masih adanya perebutan kekuasaan antara Islam dengan Hindu. Nah, pada awal abad ke-3 adalah permulaan para tokoh Islam sepakat terkait aspek penting dari Islam awal abad ke-3. Yang pertama hadis, yang disepakati apa aja berupa hadis, fikih, dan teologi. Jadi meskipun Imam Syafi'i itu lahir di abad ke-2, tapi kesepakatan para tokoh ulama khususnya Islam itu dimulai pada awal abad ke-3, mulai dari tahun 201 sampai seterusnya. Dan mereka itu mulai sepakat dalam ini maksudnya sama, narasinya sama, pemikirannya mulai sama, meskipun kalau ada perbedaan madhab itu perbedaan yang tidak signifikan. Dalam arti mereka ayat, hadis dan fikihnya itu memiliki kesepakatan untuk menguatkan Islam. Itu di awal abad ke-3. Nah, kesepakatan itu muncul sebab untuk meneguhkan identitas Islam dan sekaligus membedakan dengan komunitas agama lain dalam hal ini yang menjadi sasaran orang pada zaman dulu itu adalah agama Yahudi. Karena apa? Agama Yahudi pada zaman dulu memang hampir untuk merebut kekuasaan mereka sangat sulit. Nah, untuk mencari sebuah jamaah atau mencari massa, otomatis kita harus punya semacam narasi yang kuat untuk mengalahkan komunitas Yahudi. Itu salah satu tujuan tersembunyi dari Imam Ghazali. Nah, belum. Terus bagaimana bisa sejarah dinibaskan ke sastra? Nah, ini pemikiran Facebook. Yang pertama, sejarah yang sudah tadi saya sampaikan, sejarah dituliskan oleh seseorang yang memiliki kepentingan dengan bahasa mereka sendiri. Sejarah dalam hal ini sirah-sirah yang kita sampaikan atau yang kita baca selama ini itu adalah murni dari penulisan seorang sejarawan pada zaman dahulu, khususnya dengan bahasa mereka sendiri. Kenapa kok mereka tidak menggunakan bahasa langsung yang menurut John Mansbrook itu menjadi bukti yang lebih kuat ketika ingin membuktikan Islam? Karena ini mereka posisinya sebagai penafsir. Kalau yang tadi menurut kaidahnya, apa yang selama ini kita telan itu what have been told, bukan what happened. Jadi apa yang saat ini kita terima itu adalah bentuk dari kila-wakila kata-katanya, bukan dari apa yang terjadi murni pada zaman dahulu. Terus yang kedua, bahasa adalah media atau sarana untuk menciptakan sebuah sastra. Dalam bahasa itu sendiri terdapat aspek-aspek kemanusiaan yang tidak dapat dipisahkan meskipun sudah berusaha objektif. Bahasa itu adalah sastra itu kan dibentuk dari sebuah bahasa, dari bahasa. Terus sastra ini kemudian dinisbatkan atau disamakan oleh John Mansbrook sebagai sejarah. Nah, sastra itu sendiri kan ada unsur-unsur dimensi kemanusiaan yang itu memang tidak bisa ditebak atau tidak bisa dipisahkan. Selama sejarah itu dibentuk dengan bahasa manusia, otomatis manusia itu sendiri punya kepentingan tersendiri, meskipun mereka itu sudah berusaha objektif. Misal Sirah Ibnu Hisham menceritakan tentang perang Badar seperti ini, mengatakan bahwa perang Badar diikuti oleh pasukan Muslim 313. Apakah ia itu murni melihat itu? Kan enggak. Lalu dia itu katanya berasal dari riwayat hadis seperti ini. Nah, itu yang kemudian dikritik oleh John Mansbrook. Apakah bisa meneguhkan Islam, membuktikan Islam dengan
argumentasi yang what have been, apa yang sudah dikatakan oleh seseorang, bukan apa yang murni terjadi. Nah, sastra kemudian pada zaman klasik kental akan deskripsi sebuah identitas, dalam hal ini Islam, tanpa ada sebuah bukti empiris. Jadi Islam pada zaman dahulu, narasi-narasinya, sejarah-sejarahnya itu memang kental dengan deskripsi atau sebuah identitas, untuk menentukan sebuah identitas, bukan atau tanpa melibatkan bukti empiris. Pada perkembangannya, sejarah yang ditulis oleh ulama klasik sering berbeda dan jarang yang akurat untuk dijadikan dalil sebagai kesepakatan. Nah, pada akhirnya terdapat banyak perbedaan atau istilah ulama terkait sejarah-sejarah itu, meskipun mereka sepakat. Adanya misal perang Badar ini diikuti oleh sekian pasukan, terus perang Tabuk diikuti sekian pasukan, terus perang Quraisy dan perang Khandaq diikuti sekian pasukan, tapi tetap ada perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itu bukan murni dari ulama itu sendiri, tapi memang sebelum-sebelumnya itu sudah bermasalah, dalam artian memang ulama-ulama sebelumnya tidak ada yang sepakat. Nah, ini pasca Atba'ut Tabi'in tidak ada yang sepakat. Otomatis ketika pasca Atba'ut Tabi'in itu ada perbedaan, tidak heran. Nah, bagaimana faktor diskursus hadis diisukan konspirasi? Yang pertama, Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah dan tidak terdapat peninggalan yang menjadi bukti legitimasi oleh ulama abad kedua. Nah, meskipun Nabi itu ada makamnya, tapi sejarah kehidupan Nabi, apa perjuangan-perjuangan ini sangat minim untuk dibuktikan atau bisa ditemui secara historis. Dalam hal ini John Westbrook itu mengkritik bahwa apa-apa yang dikatakan Nabi itu justru bermasalah karena sampai saat ini tidak ada bukti yang empiris. Contohlah misal ada hadis tentang surat Nabi kepada Heraklius. Itu sampai sekarang suratnya masih belum bisa ditemukan. Terus apakah bisa dikatakan bahwa perang Tabuk antara umat Islam kepada siapa? Bizantium, Romawi itu benar-benar dikatakan historis atau memang perjuangan Islam? Kan belum bisa ditemukan secara real. Nah, tradisi oral menjadi bukti paling tendensial bagi ulama abad kedua dalam diskursus hadis. Sedangkan tradisi oral syarat akan atau sangat kental dengan subjektivitas. Meskipun pasca abad kedua dikeluarkan kanon hadis. Jadi yang awal-awal datang pada saat itu memang tradisi oral itu memang menjadi media paling otoritatif untuk membuktikan bahwa Islam itu benar-benar historis. Tapi perlu diingat bahwa tradisi oral, tradisi lisan yang pada zaman dahulu itu terjadi, tidak bisa dipungkiri bahwa itu memang kental akan subjektivitas. Orang ketika meriwayatkan hadis dari satu ke satu, apakah bisa atau apakah mungkin misal menyampaikan sanad dari Nabi, sahabat, terus tabi'in dan tabi'in itu, apakah ketika bertemu dengan orang setelahnya atau ketika dia ingin meriwayatkan hadis kepada orang setelahnya, apakah menyebutkan dari Nabi sampai gini? Kan enggak. Asumsi saya seperti itu, karena repot juga kalau misal ketemu terus menyampaikan sanad yang panjang seperti itu, riwayatan yang panjang, dan kemungkinan juga masih minim kekuatan hafalan untuk menyampaikan sanad yang panjang, apalagi hadis-hadis yang panjang seperti hadis Sulki atau surat Heraklius itu kan hadis-hadisnya panjang. Apakah mungkin orang itu menyampaikan dalam satu pertemuan sepintas menyampaikan hadis yang sepanjang itu? Kan sepertinya masih sangat diragukan. Makanya meskipun pada abad kedua, awal abad kedua itu sangat kental dengan tradisi lisan, makanya ulama Islam pada abad ketiga mulai memunculkan ilmu hadis, mulai muncullah ilmu hadis, yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Nah, ilmu hadis yang muncul di abad ketiga hanyalah sebagai penguat identitas atau pembelaan terhadap orang-orang yang mengatakan hadis itu ahistoris. Ini asumsi muncul. Jadi hadis itu memang syarat akan ahistoris ya, belum secara rasional itu historis.
Karena apa? Adanya tradisi lisan itu, belum ada narasi atau manuskrip yang memang bisa membuktikan bahwa itu benar-benar historis. Yang awal itu Imam Malik, terus dikuatkan Musnad Abdul Razak dan lain-lainnya, itu kan memang historisnya masih kurang. Dalam artian mereka cuma menyampaikan hadis-hadis saja, dan itu pun cuma hadis-hadis fikih. Tidak salah kalau ilmu hadis setelahnya itu karena banyak orang yang mengkritik kajian hadis pada abad kedua itu syarat akan ahistoris, maka ulama abad ketiga memunculkan ilmu hadis. Dalam ini dipelopori oleh Ar-Rabbul Musi dalam Al-Qur'an. Itu dia berupaya untuk membentuk sebuah ilmu hadis supaya hadis ini bisa digunakan atau bisa dipercayai sebagai bukti yang historis. Sokifah yang ditulis ulama abad kedua memiliki subjektivitas yang tinggi sekaligus tidak dapat merepresentasikan potret kehidupan pasca Nabi itu, sebab tidak terdapat bukti empiris yang menguatkan. Sokifah yang ditulis ulama Syafi'i, Imam Ahmad, Hambal dan lain-lain itu cuma narasi yang memang disampaikan oleh mereka dan syarat akan subjektivitas. Makanya itu mereka tidak bisa menggambarkan atau merepresentasikan kehidupan Nabi secara utuh selama 63 tahun, itu tidak bisa. Karena mereka cuma meriwayatkan apa yang dikatakan Nabi. Sedangkan itu di lain sisi tidak ada bukti empiris yang menguatkan. Manuskrip yang muncul saat ini adalah bukan bukti empiris terkait hadis Nabi, namun hanya memperkuat identitas dari ilmu hadis itu sendiri. Jadi manuskrip yang sekarang kita temui, baik itu manuskripnya Imam Malik, Musnad Abdul Razak dan lain-lain, itu tidak bisa dijadikan bukti sebagai diskursus hadis. Itu merupakan kajian yang penting atau historis. Tapi manuskrip yang dahulu yang ditulis ulama itu cuman hanya menguatkan identitas. Selain itu juga dikuatkan dengan ilmu hadis itu sendiri. Itu mengapa kok isu hadis sering diisukan sebagai sebuah konspirasi untuk memperkuat Islam. Namun demikian, itu balik ke kita sendiri-sendiri, apakah meyakini Islam itu sebagai historis dengan dalil-dalil atau perkataan-perkataan ulama, atau Islam itu ahistoris. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau saya membuat meragukan Islam. Jadi kuliah pagi ini membuat kita ragu akan Islam kita sendiri yang selama ini kita tahu. Apakah ini benar-benar Islam yang historis atau cuman penafsiran orang pada zaman dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan teman-teman yang akan bertanya atau mau mempunyai tambahan yang lain. Pak. Oh, dua. Ya, silahkan. Mau lanjut presentasi langsung? Ya, presentasi dulu. Ya, nanti Mas Rahmat. Ini Iya, sekaligus bertanya, Pak. Sekaligus bertanya. Sekaligus. Oh, Rahmat. Oh iya, silakan. Sekaligus bertanya, Pak. Ya. Saya mau bertanya soal bagaimana Mas Musir melihat bahwa di mana letak konspirasinya, ya? Di mana letak konspirasi, karena yang dibahas kemudian itu dialihkan ke sastra, ya, jadi imajinatif di sana, konsen. Nah, bagaimana sih sebetulnya yang dipahami Mas Musir soal teori konspirasi yang dibangun, ya, dan oleh pemikiran John Wansbrook tadi? Apakah cukup dengan sastra tadi itu dapat dikatakan sekaligus itu adalah konspirasi? Mungkin itu, Mas. Terima kasih Mas Rahmat atas pertanyaannya. Di mana letak konspirasinya?
Jadi letak konspirasinya dahulu itu asumsi-asumsi yang selama ini kita telan bahwa ada hadis atau kehidupan pasca Nabi dan sirah-sirah yang kita telan selama ini itu kan ditulis dalam sebuah sejarah sirah atau narasi teks. Narasi teks itu sendiri cuman kalau katanya John Wensbrook itu cuman interpretasi dari seorang sejarawan, otomatis kan tidak ahistoris. Selama ini kita telan bahwa hadis itu historis, Mas. Asumsinya seperti itu kan. Nah, hadis itu historis, tapi sayangnya John Wensbrook terus kemudian mengkritisi apa yang kamu pahami sekarang, sejarah-sejarah yang kamu baca sekarang, baik itu dari Sirah Ibnu Hisham, Ibnu Hibban, Israfil Maktum, dan lain-lainnya, itu merupakan interpretasi sirah ini, Mas. Nah, terus letak hadisnya itu di mana? Selama ini kan sirah itu dibentuk dari hadis itu sendiri, riwayat-riwayatan yang berbicara tentang kenabian. Nah, sedangkan kalau sirah itu aja tidak atau bisa dikatakan tidak historis, bisa dikatakan itu tidak valid, tidak empiris, apalagi hadisnya. Paham sampai sini, Mas? Paham nggak? Logiknya masuk nggak? Kalau sirah itu aja tidak bisa dibuktikan secara historis atau dia itu dijudge sebagai narasi yang cuma dibuat-buat, katanya aja, apalagi hadisnya. Otomatis hadisnya memang tidak dianggap John Wensbrook itu sebuah hal yang valid. Nah, kenapa kok John Wensbrook ini mengkritik hadis itu tidak valid? Karena hadis ini yang selama ini kita telan itu apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi terus kepada sahabat-sahabat. Nah, itu kan punya subjektivitas banyak banget. Ketika Nabi itu disampaikan ke sahabat, sahabat menyampaikan kepada siapa? Tabi'in dan tabi'in seterusnya, itu mereka kan punya subjektivitas yang tinggi. Yang selama ini kita telan bahwa hadis itu yang disampaikan oleh Nabi, yang disampaikan oleh sahabat, yang disampaikan oleh tabi'in, tapi enggak seperti itu. Bahwa hadis itu disampaikan Nabi, itu punya subjektivitas, punya kepentingan tersendiri. Di lain sisi tidak ada bukti empiris yang membuktikan bahwa hadis itu memang empiris atau historis. Contohlah, misal hadis tentang perang Tabuk, perang yang antara umat Islam kepada Heraklius Bizantium Romawi. Itu kan sampai saat ini suratnya itu di mana dan bagaimana itu bentuk suratnya, itu kan narasinya berbeda-beda antara periwayatan satu dan lainnya itu berbeda-beda. Otomatis ini semakin menambah ahistorisitas Islam, bahwa hadis ini memang belum bisa dipastikan secara historis. Contohlah lagi tentang perang Al-Muraisi. Tentang perang Al-Muraisi itu kan perang antara umat Islam dengan Bani Mustalik. Nah, perangnya itu kan di Telaga Al-Muraisi. Telaga itu pun tidak bisa dibuktikan sampai sekarang. Sampai sini. Jadi hadisnya itu meskipun ada, kita telan sampai saat ini dan itu memang disampaikan oleh ulama-ulama abad kedua, abad ketiga, abad keempat. Tapi kalau kita mau cari bukti empirisnya, itu tidak ada. Jadi yang awalnya historis, terus ditelusuri menjadi ahistoris, tidak bisa dibuktikan secara real. Itu yang titik konspirasinya di situ, Mas. Historis terus kemudian ahistoris. Itu Mas Rama, terima kasih. Oke, baik. Sebetulnya letak permasalahannya sebetulnya sangat jelas ya. Masalahnya dari teori ini sehingga dikatakan konspirasi adalah bagaimana cara memfokuskan kepada bagaimana cara melihat itu sejarahnya. Nah, letak masalah kan sebetulnya di situ. Bisa tidak Mas Bunsir, bagaimana sih sebetulnya dalam diskursus yang dijelaskan tadi ya, bagaimana dia melacak ya,
kan yang dijelaskan itu dia langsung klaim bahwa wah ini adalah narasi, bahkan itu asumsi, ya gitu kan, ya kan? Ya, Bisa ini tidak itu dijelaskan, salah satu yang saya bisa jadi tidak di sana. dijelaskan Jadi bagaimana dia teori, itu, ya, jadi di sana meskipun dia memberikan bukti tentang ugarit, tentang sebuah aksara-aksara yang itu muncul, dan itu kan di tulisannya juga membuktikan bahwa meskipun banyak yang mengkritik setelahnya, ada Andrew Ripin, ada Carlos C. Adams itu yang mengkritik pemikirannya John Maxbrook, karena apa? Cuman asumsi. Tapi asumsi itu perlu dipertimbangkan juga asumsinya si John Maxbrook ini dengan pertimbangan yang teori-teorinya yang fundamental itu, bahwa dia itu membaca sejarah itu cuma sebagai sastra, bahwa sastra itu kental akan subjektif. Dia asumsinya seperti itu. Buktinya, maksudnya bukti yang dia sampaikan, narasi atau asumsi yang dia sampaikan itu dikuatkan dengan cuma beberapa bukti saja, tidak serta-merta semuanya ahistoris. Contohnya yang tadi itu garis tentang sebuah aksara atau sebuah manuskrip itu memang sangat minim ditemukan, dan itu membuat orang sangat ragu apakah Hijaz pada zaman dahulu itu benar-benar ada, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Hijaz itu benar-benar terjadi. Itu yang disampaikan oleh John Maxbrook. Tapi kemudian itu dikritik oleh orang-orang setelahnya, murid-muridnya seperti Andrew Ripin, Carlos C. Adams, dan yang lain itu mereka mengkritik bahwa John Maxbrook ini sebenarnya meskipun dia berusaha membuat kita skeptis dalam Islam, tapi argumennya itu perlu juga dipikirkan loh, kayak gitulah. Ya, ada yang lain? Silahkan. Saya Pak, respon aja. Ya, silahkan. Suara saya dengar jelas ya? Ya, saya respon aja kaitan dengan pemikiran dari John Maxbrook ini. Ya, ini salah satu tokoh yang ini ya sejauh pembacaan saya yang apa ya istilahnya memang sangat nantinya berpengaruh terhadap pemikiran kita gitu ya jika seandainya memang kita membaca pemikirannya ini lebih jauh. Nah, saya kira kaitan dengan pemikiran beliau terhadap hadis ini merupakan pemikiran lanjutan lah ya. Karena memang sebelumnya kan John Maxbrook ini juga mengkritik tentang konsep Nabi itu, konsep dari Al-Quran itu sendiri. Seperti misalkan yang ia paparkan bahwa Nabi Muhammad itu ya tidak ada bedanya lah ya dengan nabi-nabi yang lain. Ketika misalkan hari ini kita menganggap Nabi Muhammad itu sebagai Sayyidul Mursalin lah katakan seperti itu gitu ya. Nah bahkan ya Nabi yang paling mulia katakan kita memandangnya seperti itu. Menurut Maxbrook itu ya Nabi Muhammad itu tidak ada bedanya. Gitu. Bahkan jika dilihat di narasi-narasi Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu sendiri ternyata posisinya itu lebih rendah lah ya, lebih rendah daripada Nabi Musa misalkan. Kemudian kaitan dengan Al-Quran, ia menyatakan bahwa Al-Quran itu sudah apa ya, atau misalkan kepanjangan dari Taurat ya, Taurat. Nah, disucikan apa Al-Quran itu menjadi suci karena memang itu diangkat oleh umat Islam. Artinya diangkat itu ya dianggap menjadi suci gitu. Padahal hakikatnya itulah kepanjangan dari Taurat gitu. Nah, dan juga Quran itu sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran atau budaya dari agama-agama luar seperti Kristen dan juga Yahudi.
Nah, kemudian pemikirannya hadisnya tadi sudah disampaikan, artinya saya melihat bahwa eh, jangankan terhadap hadis yang kita pun yakini bahwa secara lafaz hadis itu berasal dari Nabi Muhammad. Atau ternyata John Masbruk terhadap sosok Nabi Muhammadnya sendiri ataupun tentang Al-Quran yang kita pahami atau yang kita yakini sebagai wahyu dari Tuhan atau dari wahyu Allah saja, ia banyak mengkritik gitu. Jadi ini bukan pemikiran lanjutan dari pemikiran-pemikiran sebelumnya yang memang lebih 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 apa ya? Lebih transendental lah gitu ya, terkaitan dengan wahyu. Kemudian lebih mendasar tentang sosok Nabi Muhammad sebagai sumber dari hadis itu sendiri. Artinya memang eh, tadi betul kata Mas Mundir ya, dengan membaca atau melihat pemikirannya John Masbrough ini seolah-olah kita ya apa ya, diruntuhkan kembali lah gitu ya, bahasa nakalnya itu diruntuhkan kembali keislaman kita, karena yang kritik itu hal-hal yang fundamental gitu, yang sangat mendasar tentang Al-Quran, tentang sosok Nabi Muhammad, tentang hadis dan lain sebagainya. Itu saja mungkin respon dari saya. Terima kasih. Masih yakin Mas Rahmat? Jadi saya tambah tidak yakin penjelasannya Mas Rizal. Ya, silahkan. Ada yang lain? Atau kita persuasi dulu materi kedua? Silahkan. Ya, kalau tidak ada, kita bahas kembali tentang ini ya, tentang argumennya Masbruk. Jadi ini kaitannya dengan apa namanya, pembuktian ya, tentang asal usul ya, atau masa awal Islam di Semenanjung Arabia. Jadi dia mengatakan bahwa ya, tulisan-tulisan yang ada ya itu ya antara apa namanya, antara dibuat-buat dan antara fiksi, sebagaimana karya-karya para sejarawan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi itu tidak bisa digambarkan dengan pasti, karena semuanya diisi dengan penafsiran, dengan perkiraan, bahkan penafsiran atas penafsiran.
Ya, walaupun itu banyak ya dari waktu ke waktu, tapi dia mengatakan bahwa quantity not merely produce but determines quality. Jadi semakin banyak itu juga nanti semakin menemukan kualitas. Kalau hadis mutawatir semakin banyak itu kualitasnya semakin baik. Tapi kalau menurut dia semakin banyak itu malah semakin tidak jelas. Nah, jadi ini dari sudut pandang yang berbeda. Tidak hanya Islam, ya. Nanti juga dalam agama Yahudi dia juga melihatnya seperti itu. Nanti kita di akhir artikel ini nanti kita bisa lihat. Ya, kenapa seperti itu? Ya, karena sumber-sumber ya untuk peristiwa-peristiwa historis itu semuanya ini ya literary. Jadi sumber-sumber yang tertulis ya, yang itu tidak bisa disebutkan secara empiris ya, dan predominantly exegetical ya, banyak penafsiran dan incarcerated in a grammar designed to stress the immediate equivalence of word and word. Jadi mereka yang menganggap bahwa di dalam kalimat itu sama dengan dunia yang sebenarnya. Jadi dunia yang sebenarnya itu bisa digambarkan melalui kata-kata. Sebagaimana karya-karya ya, karya-karya sastra, karya atau kitab-kitab suci agama-agama itu kan seperti itu. Jadi menyamakan antara realitas dengan kata-kata. Padahal kata-kata itu dibuat oleh manusia dalam apa? Ya kalau bahasanya apa itu dari bahasa hermeneutik yang awal itu ada ya aspek gramatikal, ada aspek psikologis ya. Itu nantinya sudah berbeda-beda dengan satu dengan orang yang lain. Apalagi ini ya hasil dari penafsiran ya, itu nanti terjadi perbedaan yang sangat banyak dan akhirnya nanti tidak sesuai dengan kenyataan yang benar-benar ada. Oleh karena itu ya, the student of Islamic origin ya would quite easily become victim of a literary and linguistic conspiracy. Jadi para pengkaji ini asal-usul Islam ini atau asal mula munculnya Islam ini dengan mudah menjadi korban inspirasi linguistik dan literatur. Nah, karena apa ya? Karena semuanya ya itu tertulis ya. Orang itu kan juga kalau tertulis imajinasinya berbeda. Kemudian juga penafsirannya juga berbeda, sudut pandangnya juga berbeda dan lain sebagainya. Jadi tidak ada barang aslinya itu tidak ada. Walaupun misalnya di Asyama'il al-Muhammadiyah itu karya Al-Tirmidzi atau misalnya di dalam Al-Barzanji oleh Ibnu dijelaskan bagaimana ya sifat fisik Kanjeng Nabi itu kan kita cuma bisa membayangkan. Ya, misalnya di dalam Maulid juga itu Nuni Mahajib ya batuknya seperti non itu nah, seperti apa ya non huruf naskhi atau kufi ya atau non yang seperti apa itu kan sudah orang membayangkannya berbeda. Kemudian karena Rasulullah misalnya berjanji itu asana nasi kholqon ya. Nah, itu juga bagaimana menggambarkannya ya. Cara seperti apa itu sulit dibayangkan. Dan kalaupun bisa dibayangkan nanti berbeda-beda. Maka dalam mimpi pun ya Kanjeng Nabi juga ya sulit dibayangkan ya tandanya apa misalnya apakah itu setan atau tidak atau itu Muhammad tetangga kita atau Kanjeng Nabi Muhammad memang ya, itu karena ini bisa tersebut dengan konspirasi bahasa. Oleh karena itu ya membaca literatur sebagai sejarah ini
sangat umum ya menjadi kontroversi di masa lalu. Karena tidak ada ini ya wujud barangnya seperti apa. Sama kita walaupun misalnya ada wujud barangnya, ada gambarnya, misalnya di marketplace misalnya kemarin 11 kita beli, nah, ternyata realitasnya berbeda ya, karena pengaruh cahaya mungkin fotonya bagus, ternyata barang yang datang seperti yang kita beli. Nah, terus kenapa sih kok orang-orang dulu itu tidak mau membuktikan dengan bukti-bukti yang empiris, yang ada barangnya misalnya, ya. Padahal di Saudi Arabia pada waktu itu kan sebenarnya ya, jauh jaraknya dengan bangsa ini ya, Sumeria ya misalnya. Pada masa zaman perunggu ya, di Ras Shamro ya, ini orang-orang Garib ini, itu mereka mempunyai bukti-bukti yang bisa dilacak ya. Misalnya apa? Misalnya artefak, kemudian tablet ya, tulisan-tulisan dalam 6 bahasa ya, kemudian acara-acara, kemudian pemakaman dan lain sebagainya. Nah itu ini padahal berapa nih? 14 abad ya sebelum Masehi ya. Islam itu kan abad 7 setelah Masehi. Ini kan sebenarnya sangat lama sekali. Kenapa kok tidak ada di mana di Saudi Arabia di Semenanjung Arab? Ini kan aneh. Ya. Maka dia mengatakan ya, we have no ini ya, we have no commentary for analysis ya, which all we had for the 7th century Hijaz, but rather an abundance of hard and weird facts. Jadi fakta-faktanya itu sulit ya dan tersembunyi. Gitu. Berbeda dengan tadi di Syria ya, atau misalnya bangsa Sumeria yang sebelum Ras Hamra itu juga Shamra itu juga banyak sekali bukti-bukti yang bisa ditemukan. Maka dia membutuhkan pembuktian yang itu bisa dilacak ya. Bahkan sampai sekarang. Fir'aun yang misalnya itu kan sudah beberapa ratus tahun ya sebelum Masehi ya, sebelum Nabi Isa itu kan sudah masih bisa dilacak ya sampai sekarang, tulisannya, kemudian bukti-buktinya dan sebagainya. Kok di Arab Saudi enggak? Nah, itu yang menjadi persoalan. Ya, itu. Nah, buktinya mana? Ya, nggak ada bukti ya. Buktinya ya bukti-bukti tertulis itu, bukti-bukti mungkin secara lisan atau tulisan. Bahkan yang tulisan pun yang pada masa Kanjeng Nabi pun itu tidak ditemukan. Padahal penulisan pada waktu itu sudah sangat maju. Apalagi di sekitarnya kan ada kerajaan besar ya, seperti Persia, Romawi. Itu kan sistem penulisan karena mereka kerajaan, butuh administrasi dan lain sebagainya. Itu harusnya sudah masuk ke Semenanjung Arabia. Nah, itulah yang dipertanyakan oleh Tuhan. Ini nanti kemudian dikembangkan oleh orang-orang setelahnya ya, para revisionis setelahnya. Mereka tidak hanya butuh bukti empiris, tapi juga misalnya meminta bukti-bukti ya untuk cross reference, untuk triangulasi data ya dari sumber-sumber eksternal non-Muslim, ya, misalnya dari sumber Yahudi, sumber Kristen, sumber Romawi maupun Persia yang menyebutkan tentang bahwa Muhammad itu memang tidak begitu, bahwa Islam itu memang ya berasal pada abad itu. Kemudian juga nanti ada yang meminta bukti yang lain ya, seperti tidak hanya sumber eksternal tapi juga manuskrip. Manuskrip itu ada nggak? Ya, kalau ada kan ya itu mendingan lah daripada bukti-bukti yang seperti
canggih seperti apa tabir atau lain sebagainya. Oh ya ada manuskrip. Karena pada abad 7 itu kan sebenarnya sistem kertas itu kan sudah begitu baik ya. Alexandria itu pustakaan yang besar itu zaman Romawi saja sudah, zaman Yunani saja sudah ada. Apalagi ada cerita apa Nabi mengirim surat-surat itu ke raja-raja Romawi itu kan dan Persia kan sudah ada kan harusnya, walaupun satu dua harusnya itu bisa ditemukan. Nah itulah pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kemudian muncul. Jadi tidak lagi muter-muter kepada kajian isnad dan matan saja, tetapi kepada pembuktian fisik. Ya enaknya orang revisionis kan seperti itu. Mereka ya tanya, pokoknya mereka asal tidak percaya saja. Kalau aslu fil asya, ya itu ya al-adal ya, al-maudu, semua itu ya palsu. Oh nggak palsu, mana buktinya? Nah itu yang kewalahan kan yang mau jawab itu. Nah, kayak orang itu pacarmu, selingkuh tadi boncengan, mosok, iya orang percaya golekin buktinya, kan lucu. Dia yang menyalahkan, dia yang meminta bukti. Nah, pusing gitu. Nah, itu yang di sekitar kehidupan kita itu sulit seperti itu, apalagi untuk bukti-bukti seperti ini. Ya, maka di akhir mengatakan ya, but with the complaint, we or at least I have no come with bullshit. My intention was to ask what is obvious or self-evident. Ya, dia menjawab sendiri, the answer you must say now have guessed is nothing at all. Jadi dia sudah sampai kesimpulan seperti itu. Ya ada itu. Ya, ada. Jadi tidak ada apa namanya? Ya, tidak ada jawabannya, tidak ada buktinya. Ya, tenang aja nanti ada jawabannya. Tapi bukan di sini. Ini masih karyanya dia mengilustrasikan ya di dalam mistisisme Yahudi. Ya, ini ada perubahan ya. Walaupun ini bentuk cerita, ya, cerita dalam ritual itu ya, ritual yang dilakukan oleh pemuka Yahudi. Ya, ini ada Balshan, ya. Nah, dia pergi ke tempat khusus di dalam suatu kayu. Jadi duduk di kayu tertentu, di tempat tertentu, kemudian menyalakan api dan dia meditasi dalam doa ini. Jadi dia munajat. Tapi kemudian ya generation later, the Masjid of Masyarif, ya ini juga sama, bisa pergi ke tempat itu, ke tempat Balshan itu. Ya. Tetapi dia tidak dapat menyalakan ini api, karena mungkin api pada waktu itu misalnya terdiri dari minyak, kemudian terdiri dari itu ya, kemudian terdiri dari ramuan apa, kemudian dari bahan apa. Nah, pada waktu ini Masjid ini tidak ada bahan-bahan itu, tetapi dia masih bisa meditasi. Berarti ada satu apa yang hilang, apa yang hilang fire itu ya, bahan untuk menyalakan itu tidak. Kemudian generasi setelahnya Rabbi Moshe Laib ini dari Sasol ini juga bisa pergi ke kursi itu, tetapi ya dia tidak dapat menyalakan api, kan? Sama ya seperti yang kedua tadi. Tapi juga tidak tahu munajat apa yang dibacakan. Kalau yang sebelumnya masih bisa munajat, ini sudah hilang dua. Karena ada 3 komponen ya. Jadi ada munajat itu, kemudian
menyalakan api dan duduk di mana, di kursi yang kayu itu. Ini generasi ketiga ini sudah hilang 2. Berarti apa, tinggal 1. Nah, kemudian another generation, ya. Nah, tetapi tadi yang ketiga ini, Robi Moshe ini, dia masih bisa ke tempat itu. Nah, kemudian pada ini masa Rabi Israel dari Rishon ini, dia tidak lagi duduk di kursi kayu, tapi di apa? Kursi emas, ya, di sinagognya, dan mengatakan, ya, dia tidak dapat menyalakan api, dia tidak dapat munajat, dia tidak tahu tempatnya, tetapi dia punya cerita. Nah, ini kan ya perubahan-perubahan yang itu hilang sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Ini baru beberapa generasi ya dari misisme yang apalagi generasi sejak zaman Nabi. Nah, ya, ini ada fisiknya ya, ada kayu dan lain sebagainya. Apalagi yang cuma tulisan-tulisan ya, yang itu sifatnya interpretatif dan dari berbagai perspektif ya. Nah, terus ya bagaimana ya untuk mendukung imajinasi representasi imajinatif masa lalu, ya, penulis ya membuat tidak hanya tidak milik pendahulunya, tapi juga aktivitas mereka. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang masuk pada sejarah itu ya, yang di luar sejarah itu sendiri, dan itu nanti bercampur di dalam. Nah, itu yang kritik atau dipertanyakan oleh ini ya, oleh siapa tadi, Wansberg. Jadi sulit ya pada waktu itu. Ini kan tahun berapa ini artikelnya? Ini artikelnya tahun 86 ya. Pada waktu itu memang tradisi pengetahuan itu masih Eurocentris. Jadi semuanya itu ya harus diukur dengan tradisi yang ada di Barat. Ya. Jadi semuanya harus mengikut standar mereka. Dan ya memang bagus, standar mereka sudah modern. Nah, tetapi beberapa memang tidak cocok untuk kajian-kajian historis yang itu mungkin ya ini membutuhkan bukti empiris itu. Ya, misalnya orang Barat itu kan mengatakan bahwa semua sejarah harus tertulis. Nah, yang kasihan itu yang tidak punya tradisi tulis menulis. Beberapa suku misalnya di Indonesia tidak punya tradisi tulis menulis. Terus bagaimana nasib sejarah itu? Apakah kemudian dianggap hilang? Wong itu memang ada sejarahnya. Tapi kalau dianggap itu memang bernilai sejarah, tetapi tidak ada tulisannya. Sama, kita kan seperti itu ya, kadang hasil dari wawancara terhadap seseorang tentang masa lalu itu kadang dianggap tidak lebih kuat ya. Mungkin yang tertulis ya, atau mungkin yang ada buktinya itu langsung seperti Yesus bersejarah. Gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ya, seiring dengan berkembangnya pengetahuan ya, semua pertanyaan-pertanyaan ini mulai dijawab ya, sedikit demi sedikit. Misalnya tentang tentang ini ya, tentang bukti-bukti empiris, misalnya kan
Ya, seiring berkembangnya pengetahuan, kajian, ya, kualitas studi dan lain sebagainya, ini nanti terjawab sedikit demi sedikit. Misalnya pertanyaan tentang bukti-bukti empiris tentang arkeologi dan lain sebagainya, ya, ini juga sudah dijawab oleh kelompok tradisionalis, ya. Misalnya seperti kemarin, ya, kita sudah bahas ada George Gregor Schaller, ya. Ini misalnya ya, walaupun tidak semuanya terjawab misalnya dengan utuh, ya, tapi sedikit bukti itu sudah cukup meruntuhkan teori-teori yang dibangun oleh ini, ya, oleh sejarawan. Misalnya Ali bin Ibrahim Al-Ghazali, ya, di tahun 99 ini dia menemukan inskripsi, ya, Islam tertua, ya, tertua di tahun berapa ini, ya. Di dalam tulisan di Jurang Al-Tadil ini, Basmalah, ya, tertulis Ana Sihir kata di zaman Tufia Umar Sanah Arba'ah wa Ishri, tahun 24 Hijriah, ya. Tahun 644. Ini ada basmalahnya. Nah, biasanya tertulis dalam kufah, ya, ada grafiti. Grafiti ya semacam coret-coretan, ya, di Pak Al-Muqtadil. Pak itu apa ya? Jurang, ya? Jurang apa? Kalau kolah kan ini, ya, benteng, ya, atau kastil. Ini juga Al-Muqtadil. Nah, dia menulis tahunnya. Only a few years after its introduction, ya, berapa tahun, ya, setelah Islam itu datang. Ini sudah ada Umar, ya. Ya. Umar ini siapa, ya? Apabila zaman Tufia Umar. Umar ini Umar bin Al-Khattab itu, ya. Kemudian ada juga to earliest known papyri. Itu ada papyrus. Ya, papyrus itu kertas yang berasal dari pohon papiri, ya, itu tidak setipis kertas sekarang, ya, tapi paling tidak itu bisa ditulis dengan kita, ya, yang berasal dari tahun 20. Jadi kalau tahun 2002 itu ya idealnya ya misalnya 5 atau 10 tahun ke belakang itu masih bisa dinisbatkan, ya, artinya bahwa tidak hanya tahun ini yang terbukti, tapi juga beberapa tahun sebelumnya itu juga terbukti. Ya, orang menulis itu kan ya misalnya tahun 24 ini, ya, berarti kan dia 10 atau 20 tahun sebelumnya kan masih hidup, kan. Ini tidak hanya pas di tahun. Kemudian ada misalnya atau Arabic Sasanian Silver Coins, ya, dari tahun 66 sampai 67, ya. Ini juga ada inskripsi, ya, Al-Quran, ya, dari tahun Syria, ya, ada Codex Parisino, kemudian kemarin yang kita sudah bahas itu yang diuji dengan radiokarbon, itu juga menjelaskan tentang, ya, awal bukti tulisan ataupun pembuktian dari yang ada di dalam hati.
Nah itu nanti sudah bertambah. Jadi tidak hanya ini, nanti juga yang namanya tulisan tentang kajian-kajian semiotik itu juga nanti banyak yang berkaitan dengan apa ini ya, bukti-bukti awal Islam. Kita bisa cari banyak sekali ya, misalnya tradisi tentang sahabat itu, kemudian tradisi tentang apa tentang ya pokoknya tentang life antiquity ya, masa kuno akhir itu yang nanti dengan munculnya Islam itu. Ini juga ada apa ya, dari ya eksternal ya, whether Islamic document to mention the prophets of an older ya, period Christian Chronicle Around ya, Thomas dari first figure updated between the Roman and Muhammad. Ya. Jadi jelas Muhammad ya. Ini memang bukan tokoh fiksi. Ini dibuktikan oleh ya Kristen Syria ya, Kristen Suryani pada peperangan dengan Romawi itu. Jadi kan Arab kan sering perang dengan Romawi Persia ya, karena mereka memperebutkan dua kerajaan ini memperebutkan Semenanjung Arabia. Itu menjadi jalur-jalur perdagangan. Kemudian nanti dalam Figure Taiman ya, ini juga nanti sudah seperti itu aja. Ya Muhammad ya, tulisnya pakai Muhammad ya, dengan bahasa Ibrani. Nah kemudian kenapa? Pertanyaannya kenapa Arab pada waktu itu tidak mengenal tulisan, tidak mempunyai tradisi membangun apa ya, kecuali Ka'bah itu seperti yang dilakukan oleh kerajaan. Yang pertama karena Arab itu memang dia terasing dari peradaban besar ya, seperti Persia, Romawi dan lain sebagainya. Ya sama seperti kita misalnya suku Badui ya, itu kan ya di negara yang canggih ini kita dapat melakukan telepati sebagaimana dilakukan oleh Wali Songo. Kita kan sudah tingkat Wali Songo ini, jadi bisa rapat jarak jauh. Mas Rahmat di Makassar ya, kemudian Mbak Nailus di Pati, ya. Ini kita di Jogja sama seperti Wali Songo kan. Mereka tidak mengenal teknologi sama sekali. Bisa, nyatanya bisa. Ya. Jadi sama seperti Semenanjung Arab juga seperti itu. Bedanya mereka itu keluar, mereka pindah-pindah, ya, tidak seperti Badui yang di tempat itu. Dan mereka memang karena tidak memiliki kerajaan yang besar, ya cukup beberapa kerajaan, misalnya kerajaan Kindah, kemudian kerajaan Hirah, ya, Ghassan, ya, yang itu afiliasinya ke Romawi dan Persia ya, kalau Ghassan ke Persia, kalau tidak ke Romawi. Nah itu memang tidak punya tradisi tulisan. Untuk apa tulisan? Mereka tidak butuh administrasi, mereka tidak butuh sistem perdagangan dan tata kelola kota, sektor sipil dan infrastruktur lainnya. Ya, mereka hidupnya nomaden, pindah-pindah. Ataupun tidak nomaden pun ya di situ, tetapi ya cukup pokoknya meneruskan tradisi masa lalu. Oleh karena itu, hadis itu ya memang awalnya tidak tertulis karena orang itu tidak butuh tulisan. Kenapa tidak butuh? Pertama karena memang untuk papirus itu sulit ditemukan, berbeda dengan di Cina maupun di Mesir yang itu dekat sungai yang bisa ditumbuhi banyak pohon-pohon yang digunakan untuk menulis itu. Nanti Arabia kan sulit itu, pohon-pohon besar untuk menulis, digunakan untuk menulis itu. Dan juga ya mereka itu tidak butuh administrasi sehingga tidak terbiasa menulis.
untuk apa menulis gitu kan, kecuali untuk perdagangan ya, yang itu butuh tertulis seperti di dalam Quran itu kata dibuhum itu di khairah ya, yang di ayat akhir apa Al-Baqarah itu itu ya butuh untuk tulis menulis, tapi yang lainnya tidak butuh. Ya, mereka hanya lobby ya, misalnya ada pembunuhan ya, dia dibayar dan membunuh itu hanya interaksi langsung ya. Kemudian juga mereka tidak butuh untuk membangun itu, karena mereka bangsa-bangsa yang suka berpindah-pindah ataupun ya mereka tidak ini ya, tidak jadi simbol sesungguhnya itu di orangnya ya, di keturunan ya, di garis apa kakek nenek itu dan seterusnya ya, bukan berada di bangunan kerajaan sebagaimana di Yaman, di apa Romawi dan di Persia. Jadi kemuliaan ya ukurannya ya itu ukurannya di dirinya sendiri, di keturunan, kemudian disebutkan di dalam apa syair-syair itu, syair yang populer yang digunakan oleh beliau. Nah, ini apa? Ini ya bukti-bukti itu sedikit sekali ya, yang sampai kepada generasi 23 itu kan karena sudah mulai maju, mulai penakan, mulai terbentuk sistem apa monarki, itu tulis menulis ya. Muwatta Malik itu sendiri juga kan ditulis karena itu ya, karena apa kebutuhan ya, akan para apa mufti, para qadhi yang semuanya tidak paham apa atau menghafal hadis, sehingga itu dibuat ya, namanya kan muwatta ya, yang dipermudah yang bisa dipelajari oleh semua orang, dan itu pun ya hanya terbatas. Jadi ya akhirnya yang diharapkan oleh Wansbrook ya, tidak semuanya bisa terwujud. Sama nanti dalam tradisi Kristen Yahudi juga seperti itu, malah lebih sulit lagi, karena sudah berapa ya, ratusan tahun sebelum Kanjeng Nabi itu juga makamnya tidak ada ya, ya. Kemudian juga apa terjadi distorsi atau tahrif di dalam kitab-kitab mereka, itu kan hanya tertulis 1-2 disimpan di sinagog, dan itu pun yang tahu hanya para rabi ya, para pendetanya, dan ketika itu dirubah pun tidak ada yang tahu. Sama ketika misalnya ya Taurat, Injil misalnya dirubah dulu juga tidak tahu, karena itu tidak terbuka, tidak transparan. Kalau Quran itu kan transparan ya, tidak tertulis tetapi semua orang mengetahui. Itu malah ya, lebih ini ya, lebih bisa diketahui oleh banyak orang daripada tertulis tapi hanya dinikmati oleh atau diketahui oleh 1-2 orang, di mana ada perubahan itu tidak ada. Maka inallah itu ya sistemnya seperti itu, tidak seperti Taurat Injil yang hanya diketahui dan disimpan ya di tempat yang khusus, tidak semua bisa memasukinya, dan ketika terjadi tahrif ya, itu akhirnya tidak terjaga. Nah, pola-pola revisionis nanti seperti itu, cuma dengan teknologi yang mungkin lebih canggih ya, atau mungkin dengan memakai ya, bisa memakai analisis gramatika, bisa memakai analisis historis. Kalau tadi ini kan empiris ya, empiris apa yang empiris sastra ya, kritik sastra, kritik literatur. Kemudian nanti juga ada yang dia kepada perkembangan kalimat ya, seperti Yusuf Shah itu kan, jadi dia sampai kesimpulan kalau hadis itu tidak
digunakan pada waktu tertentu, maka ya, itu tidak ada. Jadi hadis itu dianggap hadis ketika digunakan pada waktu itu, ya, dalam suatu kasus atau catatan pengadilan dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Jadi memang bagusnya revisionis ya itu mereka mempertanyakan kekurangan-kekurangan metode yang ada, dan itu nantinya perlu dijawab oleh generasi selanjutnya, entah itu jawaban yang positif atau jawaban yang negatif. Nah, itu nanti tergantung bagaimana diskursus yang berkembang. Misalnya zamannya Motsky dan Winbol itu kan nanti kepada ini ya, penanggalan ya, itu mereka tidak lagi seperti Goldsmith ya, yang masih memperdebatkan asli atau tidak suatu hadis itu ya. Nanti juga misalnya seperti Patricia Kron itu kan nanti kepada sumber-sumber eksternal ya, misalnya plagiarism ya, kemudian nanti juga ada yang kajian-kajian manuskrip seperti Shah ya, kemudian nanti ada seperti Nicholas Murani, kemudian ada lagi ya, Nadia Abbott, Franceskin dan lain sebagainya. Jadi masing-masing revisionis maupun tradisionalis mempunyai aspek atau fokus yang berbeda, namun semuanya ya tujuannya yang sama ya. Jadi memandang sumber-sumber historis Islam itu sebagai sesuatu yang memang historis atau tidak. Karena memang untuk menentukan suatu pendapat ya memang harus berasal dari asumsi ya, berasal dari postulat atau al-aslu yang dibangun. Kalau misalnya di dalam madhab Syafi'i al-usulul asya al-ibahah ya, kalau ada dalilnya ya mubah ya, bisa dilakukan. Kalau misalnya kalau dalam madhab lain al-usulul asya at-tahrim ya, ya sudah semuanya itu haram sama aja, boleh yang bisa memperlakukan.
sama seperti nanti penafsiran ya, al-ibrah bi umumilati atau khusus sabar itu juga nanti berpengaruh terhadap penafsiran. Karena asal itu juga nanti ya, menentukan pola pemikiran atau ya diskursus atau wacana yang akan dikembangkan oleh mazhab tersebut. Sama seperti apa kaidah Jarhu Ta'dil kan seperti itu juga ya. Jadi al-jarhu al-mufassar muqaddamun ala taufiq al-mujmal misalnya. Itu tergantung nanti penggunaannya bagaimana dan juga nanti apakah orang lebih menggunakan al-jarhu al-mufassar muqaddamun atau muakhkharun ya, itu nanti menentukan kepada tajrid dan taufiq di dalam kajian. Itu ya pertemuan pada kita pada hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang dating Muslim tradition, tentang sistem penanggalan ya, yang menjadi teorinya Muski ya, tentang isnad matan analisis, ya, bagaimana nanti bahwa penanggalan itu tidak murni matan, akan nanti akan terjadi kesalahan dan juga tidak bisa murni sanad, nanti juga akan terjadi kesalahan. Nah, maka harus kedua-duanya ya, dan entah nanti terbukti atau tidak ya suatu hadis itu yang penting nanti proses untuk menemukan tanggal itu sudah jadi tidak semuanya memang bisa menggunakan penanggalan ya, ada hadis yang memang itu tidak bisa ditentukan tanggalnya, tetapi dengan menggunakan isnad matan analisis itu bisa memudahkan jalan untuk bersama. Kenapa? Karena penting, karena ini nanti berpengaruh terhadap mereka yang mengaji fikih ya, mengaji fikih terutama. Jadi misalnya ya seperti Tawarikul Mutun itu, bagaimana mengetahui awal yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, yang misalnya awal amara bihi ya azza wa jalla apa misalnya, atau misalnya seperti kuntuna hidup tentang ziarah kubur ini kan Tawarikul Mutun ya, awalnya dilarang kemudian akhirnya diperbolehkan. Ini hampir sama seperti, tapi lebih kepada kajian-kajian historis yang nanti menentukan valid atau tidaknya suatu hadis. Ya, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya.